Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Atahmasya ilal bahdan wala tansahi min waribat. Iza qumtum mat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam hai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat panitia lomba dai, dan yang saya banggakan teman-teman yang mengikuti lomba dai. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Rahmawati. Saya seorang santriwati dan saya ingin memikat hati para juri. Pertama-tama dan yang paling utama di kehidupan umat Islam, kita ucapkan syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kenikmatan yang tak bisa diukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga para sahabat dapat melihat penampilan saya yang memikat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat menikmati manisnya iman dan indahnya Islam. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang berprasangka baiklah kepada Allah. Ketika hujan menerpa dengan badai yang begitu derasnya, menghancurkan rumah dan seisinya, hati kecil manusia mengatakan, Allah telah zalim kepadaku. Begitulah hati manusia berprasangka. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita amati berapa banyak orang yang stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri hanya karena mereka tidak paham maksud yang Allah inginkan. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sahabat, disitulah janji Allah kepada umat manusia. Apapun permasalahan kalian, wahai anak cucu Adam, semua itu pasti akan dapat kalian hadapi. Karena Allah tidak pernah membebani seorang hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Lantas, apa yang membuat kita overthinking, sahabat sekalian?
ada sedikit cerita untuk kalian semua. Ada seorang pelajar SMA mengatakan, percuma meminta kepada Allah. Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Percuma berusaha dan berdoa setengah mati untuk masuk kampus negeri, tetapi hanya sebatas kampus swasta yang kudapati. Hal tersebut berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci kampus swasta itu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai kampus negeri itu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Para sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang mengatakan, aku menuruti prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Sahabat, jika memang kita sudah melakukan ikhtiar, usaha sudah, tawakal pun sudah, berdoa pun juga sudah, husnuzon sajalah kepada Allah, karena Allah pasti tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Sebelum saya tutup, saya ingin menceritakan sesuatu. Dunia itu seperti bayangan. Semakin kita kejar, semakin jauh bayangan tersebut. Maka berbaliklah dari bayangan tersebut. Niscaya bayangan tersebut akan mengikuti kita. Sama seperti kita mengejar tujuan. Jika kita terus-menerus mengejar tujuan tanpa berbalik untuk menghadap Allah, meminta kepada Allah, maka semakin sulit pula tujuan tersebut digapai. Maka dari itu, kita harus berbalik untuk menghadap Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Niscaya tujuan tersebut akan mengiringi kita ketika kita semakin dekat dengan Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ada kata-kata buat kalian. Koneksi internet boleh terputus, tetapi koneksi dengan Allah tak akan pernah terhapus. Semakin bersih hati, semakin kuat koneksi dengan Ilahi Rabbi. Saya juga ada pantun nih. Ke pasar membeli pepaya, makannya di rumah Kak Nala. Sekianlah yang dapat saya, sekian pidato dari saya. Semoga hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum